Selalu mengingatkan Aki, harus kita menjadi manusia ini harus banyak kesabaran, Bang Matondo. Woi, Selama. Siapa Ki? Siapa Ki? Nampaknya siapa ini? Seperti apa kita Di pinggir laut. apa kita diikuti ini? Ini adalah laut selatan. Nah, Siapa Ki? memang ini yang disampaikan dari Bunda Ratu tadi, bahwa ketika kita Tapi hati-hati Ki. ya, Aki tidak tahu Ini kita harus hati-hati siapa ini? Kita belum, Bang Matondo, Kau merusak semediko. dia juga bersemedi. pendekar wayang, Bang Matondo. Kenapa kalian ada di sini? Aku harus bertanya denganmu, Ki Slamet. Kenapa kau ada di sini? Aku menghadap Bunda Ratu. Kenapa? Karena aku tidak ingin dunia ini semakin gonjang-ganjing karena perilaku kalian. Udahlah, hentikan semua perilaku sesatmu. Apalagi kau bersama Madatu semakin hari semakin merajalela. Bersama Allah, bersama Desa, hentikan. Tidak, aku lagi menghadap Bunda Ratu. Udah 1 minggu aku ada di sini untuk bertemu dengan Bunda Ratu. Belum ketemu-temu. Bagaimana Bunda Ratu mau menemui orang-orang yang berhati kotor sepertimu? Kau jangan asal bicara, Ki Slamet. Hati kami sangat bersih dan sangat baik. Memang benar, hatimu bersih. Akan tetapi, perilakumu mencerminkan sekali bahwa kau ingin merusak tatanan kehidupan alam ini. Kau itu yang merusak tatanan alam ini, Ki Slamet. Kau jangan membolak-balikan fakta. Kami tidak pernah membolak-balikan fakta. Hati-hati Bang Matondo. Buktinya saya sudah 1 minggu di sini, tidak bisa menjumpai Bunda Ratu. Gara-gara kau semua ini, Ki Slamet. Aki tidak pernah mengganggu. Bahkan Aki sengaja ingin menemui Bunda Ratu. Agar apa? Agar ingin mendapatkan petua-petua dan pesan-pesan. Tapi kenapa ketika Bunda Ratu menyampaikan bahwa ketika kau pulang kau akan dihadang oleh orang-orang yang tidak senang ketika kau untuk menghadap Bunda Ratu? Kenapa? Pantas saya tadi merasakan ada yang datang, Ki Slamet. Ternyata engkau telah memanggil Bunda Ratu. Saya sudah 1 minggu di sini, tidak bertemu-temu dan tidak berjumpa-jumpa dengan Bunda Ratu. Bagaimana Bunda Ratu bersihkan hatimu, berperilakulah menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dan berpeganglah pada keyakinan kita. Mudah-mudahan Bunda Ratu akan menemui setiap insan manusia ketika hati seorang tersebut dengan tulus dan ikhlas bahwa dia memang benar-benar ingin menjaga alam ini. Saya sudah 1 minggu di sini, tidak ketemu-temu. Engkau cuma datang baru datang langsung ketemu dengan Bunda Ratu. Karena Aki membawa simbol Nusantara ini. Karena Aki selalu memegang budaya-budaya dari para leluhur Aki. Makanya Bunda Ratu ingin bertemu dengan Aki. Pantesan Sedangkan kamu. kau yang adanya setiap hari hanya merusak tatanan kehidupan, merusak. Apa yang kami rusak, Ki Slamet? Tidak ada yang kami rusak. Kau menghalalkan segala cara untuk hasrat duniawimu. Itu yang tidak disuka dari Bunda Ratu. Itulah cara kami cari uang. Cara kami mencari uang, Ki Slamet. Bahkan pesan Bunda Ratu, berusahalah kita sepantasnya. Jangan pernah kita mendewakan uang yang ada di muka bumi ini. Uang itu adalah simbol setan yang ada di muka bumi. Dia akan menguasai hawa nafsu kita. Maka dari itu, hentikanlah nafsu pesanmu untuk menguasai dunia ini. Uang itu adalah segalanya, Ki Slamet. Uang adalah segalanya. Semua yang kita butuh uang dunia ini. Itulah pesan dari Bunda Ratu. Ketika seseorang sudah dikuasai dari hawa nafsu duniawi, dia akan mendewakan uang. Dia akan menyembah uang sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena duniawi hanya itu yang didewakannya. Ingat saudaraku, bahwa dunia ini hanya sementara. Kehidupan itu ada yang abadi. Tidak, Ki Slamet. Dunia itu ada selama-lamanya. Aku yang tadi menasehatimu. Dunia ada Apabila kau tidak mau selama-lamanya. menjawab, apa yang jangan salahkan aku. Jangan pernah halangi aku untuk menjaga alam ini. Jangan salahkan saya juga jika menyerangmu, Ki Slamet. Kau dia menjaga. Baik. Baik. Wah, kekuatan apa ini, Ki Slamet? Aku sudah sampaikan bahwa aku baru menemui Bunda Ratu. Jadi jangan pernah kau ganggu. Bunda Ratu tidak mungkin menemui orang-orang yang berhati kotor. Kekuatan semacam apa ini, Ki Slamet? Kekuatan semacam apa ini? Aku tahu, kau tidak sendirian di sini. Dengan siapa kau berada di sini? Dengan engkau telah mengetahuinya. Dia adalah sosok yang rambut panjang dan berwarna hitam. Itu adalah jin.
Bagaimana? Bagaimana kau bisa menemui Bunda Ratu kalau kau sendiri bersekutu dan membawa orang-orang atau iblis yang tidak pas? Jangan sampai saya panggil penjahat untuk menghabisimu. Aku tidak takut. Panggillah. Dan aku itu pesan Bunda Ratu. Jangan kau ajari aku untuk mengikuti jejak-jejak. Aku tidak pernah takut. Datanglah, rambut panjang. Si rambut panjang, bantu aku. Hati-hati Bang Matomblo. Siapa dia sesungguhnya? Kenapa kau berada di sini? Kau telah mengganggu sinediku. Ternyata kalian berlomba-lomba ingin menemui Bunda Ratu. Tapi apa hasilnya? Kekuatanmu pulih. Jangan kau bermain-main dengan tenaga dalam. Aku tidak mau menggunakan kekerasan. Tapi apabila itu maumu, aku yang akan menghabisimu di sini. Hati-hati gondrong. Hati-hati gondrong. Lebih baik kau jangan coba-coba kau kau lihat, alam pun tidak mau diusir dari pelaku-pelaku. Kalian pergi dari sini. Tidak akan. Aku ingin terus meminta petunjuk dari Bunda Ratu. Kekuatan sudah bertambah selamat. Hei gondrong, panggillah gondrong. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Hati-hati gondrong. Aku tidak akan membiarkan. Astagfirullahaladzim. Sallallahu alaihi Hati-hati gondrong. wasallam. Sayyidina Muhammad. Lebih baik kalian pergi dari tempat ini. Karena tempat ini tidak pantas untuk kalian. Apa yang kau lakukan? Jangan pernah kau rusak alam. Hantam gondrong. Awas gondrong. Jangan paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Apa sebenarnya ketika di sini? Kau hanya membawa kerusakan di muka bumi ini. Jangan kau coba-coba menjaga ini. Bunda Ratu tidak akan tinggal diam. Karena dia sudah menyampaikan. Kekuatan selamatlah berlipat. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sebelum kesabaran Tuhan, aku tidak mau alam yang tenang ini dirusakkan di segala bentuk sekalian. Lihat ke, ombak semakin besar. Apa tandanya itu? Gondrong telah berhasil memanggil penguasanya. Kau dari sini. Aku tidak akan pergi dari sini karena aku mendapatkan titah untuk menjaga alam ini. Jangan cepat menyangkut sekali. Jangan kau coba-coba mendekat. Bunda Ratu tidak akan pernah mengelakkan orang-orang yang ingin menghadapnya dirusak dari pengganggu kalian. Kalian tidak akan pernah bisa menemuinya. Lepaskan totokan. Lepaskan totokan. Totokan. Ini totokan. Wah, jangan selamat. Lepaskan totokanku. Lepaskan. Aku tidak akan melepaskan. Lepaskan, Ki. Apabila kau tidak berjanji, pergi kau dari sini. Baiklah. Pergi kalian dari sini. Aku tidak ingin alam yang tenang ini di tengah keheningan sore menjelang malam ini dirusak dari pelaku-pelaku. Rasakan kau selamat. Rasakan kau selamat. Matilah kau. Mati kau.
Keluarkan pusakamu, Gondrong. Bukan aja kau. Hati-hati, Gondrong. Orang apa yang kau gunakan? Mau coba-coba ini menghabis. Dengan kekuatan. Coba. Ini. Ampun deh. Diam kau. Jangan terlalu banyak kau berbicara. Nanti kau habisi kau di sini. Jangan sombong kau. Jangan sombong sekali keselamatin. Aku tidak diajarkan untuk menunjukkan kesombongan. Tapi wajib hukumnya sombong dengan iblis-iblis seperti kalian. Pergi kalian dari sini. Jangan sampai kesabaranku habis. Jangan sampai Bunda Ratu murka karena kehadiran orang-orang yang berhati kotor seperti kalian. Gondrong, bagaimana? Apakah kau masih kuat, Gondrong? Sebenarnya diam yang semuanya dengan kau. Kau. Coba-coba kalian mengganggu ketenangan di sini. Coba-coba kalian ganggu semediku di sini. Kau ini yang mengganggu semediku. Aku tidak pernah mengganggu semedi siapapun. Buktinya aku sudah 1 minggu di sini tidak bisa menemukan Bunda Ratu. Aku pesan kepada kau, bersihkan hatimu, bersihkan perilakumu, maka Bunda Ratu akan menerima siapapun untuk menjaga alam ini. Tapi ketika kau berperilaku jahat, bersifat-sifat iblis, tidak mungkin Bunda Ratu ini menemuimu. Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kesabaranku habis. Mana ini, Gondrong? Habis dari sana pinggir laut langsung di Gondrong. Ini kekuatan iblis nih. Hancur. Nah, rasakan kau selamat kekuatan iblis ya. Inilah kekuatan iblis yang paling nyata. Coba kau yang menghabisi. Sengaja ingin melempar ke jurang. Tapi disitulah Bunda Ratu memberikan kekuatan yang luar biasa. Jangan tenang. Ini mau. Ini mau. Bukan ada pulang kau. Coba tadi ini habis itu. Coba. Nah, jadinya kau. Mana? Aja kau. Rasakan kau di situ. Kau semua sebiangnya. Hentikan. Aku akan menghentikan kau tidak tanggung. Karena kau sudah merusak. Kau yang merusak alam. Hentikan. Kataku hentikan. Aku tidak ingin alam ini murka karena perilaku kalian. Masih kau mencoba. Baiklah. Kalau itu memang yang kau ingin, jangan salahkan aku. Pulang kau. Saya kau pulang kau. Baiklah. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan. Ini maumu. Coba. Kau lihat. Gondrong! Datang, Gondrong! Bagaimana? Kami sudah berkolaborasi, kami tidak terkalahkan selamat. Bagaimana? Masih kalian ingin melanjutkan rencana kalian? Ini pesan kepada kalian. Lebih kalian pergi dari sini. Karena Bunda Ratu tidak ingin
melihat orang-orang yang berhati kotor seperti kalian. Tidak, siapa dia sebenarnya? Dia adalah Kiselamat, orang dari hutan. Memang benar. Bunda Ratu Telah mengganggu. Kau telah mengganggu semuanya di keluarga. Aku bukan mengganggu, tapi aku sengaja menggagalkan karena aku tidak ingin alam ini bukan karena perilaku kalian. Maka dari itu, aku tidak sombong, tapi wajib sombong kepada iblis-iblis seperti kalian. Aku bisa memanggil seluruh iblis yang ada di sini untuk mencekik diri. Cekik gondrong. Kesombonganmu luar biasa. Kesombonganmu luar biasa. Buktikan apa yang kau sampaikan. Jangan hanya besar mulutmu saja, tapi kemampuanmu tidak sebanding dengan apa yang kau ucapkan. Buktikan. Akan aku buktikan. Akan aku hadirkan semua demit yang ada di sini. Panggilin. Baik. Kalau itu ya, silakan. Aku tidak pernah takut. Hentikan orang yang kau bawa untuk membuat kau yang kaji misi dunia ini. Dia lagi ritual, jangan diganggu Kiselamat. Ombak semakin besar. Ombak semakin besar. Ombak semakin besar. Dia tercekik. Bagus. Bagus si gondrong rambut panjang. Gerak mau rasakan. Bawa tomblo, hati-hati bawa tomblo. Jangan sampai mendekat hatimu. Itu adalah demit dari bengkel-bengkel alam. Hati-hati gondrong. Hati-hati gondrong, dia ingin melepaskannya. Luar biasa. Di sana nampak salah satu iblis tadi berambut keriting, bermuka hitam. Jangan-jangan itu jin Suminta yang kau panggil. Biadab kau. Raja Guruku Kiselamat. Hah, ternyata kau memanggil gurumu. Guru jangan sombong. Ketika beliau datang kau akan tewas. Memang dia yang mencekik lehermu tadi. Karena dia tidak terima ketika aku merendahkanmu. Ternyata kau bukan memanggil iblis itu yang ada di sini, tapi kau memanggil gurumu. Bagus, gondrong. Itu adalah jebakan. Rudung. Itu adalah jin Parlan dari Rudung. Belum tahu dia Parlan dari Bungo. Kurang ajar. Kau ingin menghabisiku. Hati-hati gondrong. Hati-hati. Hati-hati. Luar biasa. Coba-coba kau menghabisiku. Coba-coba jin Suminta ingin mencekik leherku. Itu tidak akan terjadi. Walaupun 1000 gurumu yang kau datangkan, tidak mungkin dia menghabis. Bunda Ratu tidak akan tinggal diam ketika aku sengaja meminta petuah-petuah dari dirinya. Jadi kau tahu kan Ratu, kau sudah memberikan petuah yang luar biasa. Terima kasih. Tapi aku tidak akan membiarkan orang-orang berperilaku yang berhati kotor seperti ini untuk merusak alat ini. Ini butuh balasan. Sebelum kau menuntut balas, ini, aku akan mengusir jin Suminta yang sudah kau perintahkan di sini. Apa kau? Pergilah guru. Apa kau? Bagaimana kekuatan gurumu tadi? Dia sudah lenyap ditelan angin badai yang ada di laut sini. Dia dikurung dari Bunda Ratu dan ditenggelamkan di dasar lautan karena dia berhati kotor dan ingin menghabisi Kiselamat. Di sana, aku tahu kau sengaja berpakaian hijau-hijau agar Bunda Ratu segera menemui. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Memang betul itu Kek. Udah 1 minggu saya menemui Bunda Ratu, tidak ketemu-temu. Cukup selendang ini menjadi simbol. Tapi jangan pernah merusak tatanan kehidupan. Lebih baik kau ajak pergi gajah iblis ini sebelum kesabaranku habis. Karena aku tidak ingin menyakiti setiap insan manusia. Karena aku tidak diperintahkan untuk menghabisi manusia, tapi aku hanya diperintahkan dan ditugaskan untuk meluruskan perilaku-perilaku yang tidak pantas di muka bumi.
Tidak mau. Kami belum akan pergi. Aku tidak takut. Maka aku akan memaksamu pergi. Ngapul. Aku coba. Ngapul kau. Ya. Ini kesombongan yang kalian bawa ke sini. Ngapul kau. Jangan pernah kau berlaku sombong di tengah alam samudera ini. Karena kesombonganmu akan ditelan daripada samudera ini. Ingat, tidak ada kesombongan di muka bumi ini. Yang wajib sombong itu hanya pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dia Maha Segalanya. Tapi ini seperti kalian tidak pantas untuk sombong. Ini pada buang kau. Buang kau. Ini mau kalian. Bang Matonggo, lebih baik kita tinggal saja mereka di sini, Bang Matonggo. Biarkan alam ini menelan kalian. Aku hanya butuh waktu 5 menit untuk menghabisi kalian di sini. Sakit ke, jatuh keke. Sakit. Itu bukan tangan Aki yang mencekik, tapi itu bunda Aki yang ada di sini. Karena kalian sudah ingin mencoba-coba menyakiti selamat di sini. Sakit. Bahkan salah satu jin seminta tadi sengaja hadir untuk menghabisi Aki. Tapi kesombongan kalian hanya di mulut saja. Tidak pantas kalian sombong di tengah samudera ini. Samudera ini akan menenggelamkan kesombongan kalian. Ingat itu. Bagaimana kisah? Aku tahu kau pendekar yang hebat. Tidak sepantasnya kau berada di sini ketika hatimu masih kotor. Aku ingin berjumpa dengan Bunda Ratu. Dia tidak akan menemui orang-orang berhati kotor. Ampun ke. Sakit ke. Ini jin yang kau bawa. Kau akan merasakan panas ya dunia ini. Panas. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kalian. Pergi kalian dari sini. Aduh panas. Pergi kalian dari sini. Sampai. Aduh panas. Ajian itu. Aduh panas. Aduh panas. Aduh panas. Pergi kalian dari sini. Aduh. Itu kan aku tak aku. Aduh, tidak senang. Ketika keselamatan semetu itu menghadap kalian kami. Pergi kalian dari sini. Panas. Dan jauhi samudera ini. Karena samudera ini tidak pantas untuk kalian. Sembuhkan aku Ki. Baik, aku akan Aduh sembuhkan. panas. Aku akan pergi sembuhkan Ki. Pergi kalian dari sini. Dan jangan pernah kalian dekati samudera ini. Samudera ini tidak pantas untuk kalian. Karena samudera alam ini begitu luar biasa. Yes. Bang Matombo, sudah Bang Matombo. Karena tadi sengaja mereka menggagalkan ritual Aki untuk kedua kalinya menemui Bunda Ratu. Karena mereka tidak ingin petuah Bunda Ratu disampaikan kepada halayak masyarakat luas. Apalagi pesan-pesan itu akan memberikan pelajaran tentang kehidupan di muka bumi ini. Tapi mereka malah ingin menghancurkan tatanan kehidupan ini. Budaya yang tadinya begitu kita jaga dirusak dari mereka. Mereka gunakan untuk cara-cara yang tidak baik. Mereka gunakan untuk pesugihan-pesugihan untuk mencari kekayaan duniawi. Mereka sengaja mendewakan uang demi kekuatan, demi kekayaan. Itulah yang tidak disuka dari Bunda Ratu. Ya mungkin begitu saja ya Bang Motoblok, karena hari ini matahari ini akan semakin tenggelam ke barat. Kita harus segera kembali ke hutan ya. Karena Aki alhamdulillah 2 kali berkomunikasi dengan Bunda Ratu, semuanya memberikan pesan-pesan. Tapi tadi dia memang menyampaikan bahwa untuk yang kedua kali ini akan datang 2 sosok manusia yang akan mengganggu Aki untuk menghadap. Karena mereka tidak ingin Aki ini menyampaikan petuah-petuah dari para leluhur kepada masyarakat luas, karena akan menyusahkan mereka. Ya mungkin begitu saja. Bang Matombo, kita kembali ke hutan ya. Lebih dan kurangnya Aki mohon maaf ini ya kepada para sahabat-sahabat keselamat, sahabat-sahabat Bang Matombo. Ikuti terus perjalanan kami ya dengan cara ketik, komen, dan subscribe. Berikan subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Berikan komen yang sifatnya membangun, jangan pernah kita menghujat sesama. Lebih baik kita saling mendoakan tentang kebaikan. Sayangilah kedua orang tua kalian karena orang tua Tuhan nyata di muka bumi ini. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, itu salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas dan tidak pantas, Aki mohon maaf. Karena Aki ini manusia bodoh, Aki ini manusia lemah. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Allah.
kekuasaan itu hanya milik Allah. Aki hanya berdoa dan berusaha, mudah-mudahan Aki diberikan kemudahan segala urusan. Dan kepada para sahabat-sahabat selamat juga, Aki doakan dilancarkan usahanya, diberikan anak yang soleh dan soleha, ya, dan menjadi anak yang selalu taat kepada kedua orang tuanya, selalu membahagiakan kedua orang tuanya, dan dilimpahi rezeki yang banyak di muka bumi ini. Jangan lupa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim, orang-orang jompo, musafir yang kelaparan. Itu wajib untuk kita beri nafkah, ya, untuk kita berikan sedekah. Jangan kita bersedekah kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Mungkin begitu saja. Lebih baik lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Aki ingin segera kembali hutan. Aki akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.